Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 E-Bisnis KP3 MSDMC ingin mempresentasikan dan menjelaskan bab tentang Digital Business Strategy. Sebelum itu, kita perkenalan kelompok terlebih dahulu. Nama saya Rihlatul Ilmiah dengan NIM 1961112. Ada Reza Juniarti dengan NIM 1961113. Ada Naufal Hanif Al-Fadi dengan NIM 1961061. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Zakaria dengan NIM 1961093. Yang pertama kita akan masuk ke Introduction Strategi Digital Business. Mengembangkan strategi bisnis digital membutuhkan perpaduan pendekatan yang ada untuk bisnis, pemasaran, manajemen rantai pasok, dan pengembangan strategi sistem informasi. Selain pendekatan strategi tradisional, komentator telah mendesak perusahaan untuk menerapkan teknik inovatif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pada bab ini, dengan memperkenalkan strategi bisnis digital, dan kemudian membahas yang sesuai model proses strategi untuk diikuti sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan strategi bisnis digital. Yang selanjutnya adalah What is Digital Business Strategy? Johnson dan Scholes 2006 menjelaskan strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Lynch 2000 menjelaskan strategi sebagai tujuan organisasi. Namun, ia mencatat bahwa tujuan saja bukan strategi, rencana atau tindakan juga diperlukan. Jadi, strategi digital bisnis adalah strategi yang digunakan para pelaku bisnis dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital bisnis yang sedang dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda, disesuaikan pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Strategic Analysis. Analisis strategi atau analisis situasi melibatkan tinjauan pada yang pertama ada sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kemampuan bisnis digital dan hasilnya untuk saat ini dalam konteks tinjauan aktivitas pasar. Yang kedua adalah lingkungan kompetitif langsung atau lingkungan mikro, termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, kegiatan pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Yang terakhir adalah lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro, di mana sebuah perusahaan beroperasi. Ini termasuk faktor sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Strategic Objective. Dalam strategi objektif ada 3 poin yang perlu dibahas, yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi atau misi untuk bisnis digital adalah ringkasan singkat yang mendefinisikan cakupan dan tujuan luas saluran digital di masa depan, menjelaskan bagaimana mereka akan berkontribusi untuk organisasi dan mendukung pelanggan dan interaksi dengan mitra. Yang selanjutnya adalah tujuan. Proses pengembangan strategi yang efektif menghubungkan tujuan umum, strategi, dan tujuan yang lebih spesifik, serta ukuran kinerja. Setiap tujuan harus memiliki KPI khusus untuk memastikan kemajuan ke tujuan yang lebih umum dan juga kerangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 8 keputusan utama dalam strategi bisnis digital. Keputusan yang pertama, prioritas saluran bisnis digital. Strategi bisnis digital harus diarahkan sesuai dengan prioritas tujuan strategis yang berbeda. Jika prioritasnya adalah untuk saluran hilir sisi penjualan, maka strateginya harus mengarahkan sumber daya pada tujuan ini. Keputusan yang kedua, strategi pengembangan pasar dan produk. Memutuskan pasar mana yang akan ditargetkan melalui saluran digital untuk menghasilkan nilai adalah kunci strategis untuk bisnis digital. Apakah akan menggunakan teknologi baru untuk mengubah ruang lingkup bisnis mereka? Keputusan yang ketiga, strategi posisi dan pembedaan posisi.
Setelah segmen untuk menargetkan telah diidentifikasi, organisasi perlu menentukan bagaimana posisi terbaik layanan online mereka relatif terhadap pesaing menurut 4 variabel utama: kualitas produk, kualitas layanan, harga, dan waktu pemenuhan. Keputusan yang keempat, bisnis, jasa, dan model pendapatan. Sebuah aspek lebih lanjut dan perumusan strategi internet yang berhubungan erat dengan opsi pengembangan produk. Keputusan yang kelima, restrukturasi pasar. Komunikasi elektronik menawarkan peluang untuk struktur pasar baru yang akan dibuat melalui disintermediasi, reintermediasi, dan kontermediasi dalam sebuah pasar. Pilihan untuk ini harus ditinjau. Keputusan yang keenam, kapabilitas rantai manajemen. Keputusan strategi bisnis digital utama yang perlu ditinjau ulang. Yang pertama, bagaimana kita hendaknya mengintegrasikan lebih dekat dengan pemasok kita. Yang kedua, jenis bahan dan interaksi apa dengan pemasok yang harus kita dukung melalui e-procurement. Yang ketiga, bisakah kita berpartisipasi dalam pasar online untuk mengurangi biaya. Keputusan yang ketujuh, kemampuan manajemen pengetahuan internal. Organisasi harus meninjau kemampuan bisnis digital internal mereka dan khususnya bagaimana pengetahuan dibagikan dan proses dikembangkan. Keputusan yang kedelapan, sumber daya dan kemampuan organisasi. Setelah keputusan strategi bisnis digital yang telah kami jelaskan telah ditinjau dan dipilih, keputusan kemudian diperlukan tentang bagaimana kebutuhan organisasi. Implementasi strategi. Implementasi strategi mencakup semua taktik yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Taktik dan tindakan utama yang diperlukan diringkas dalam gambar berikut. Perencanaan. Dalam implementasi strategi bisnis terdapat perencanaan strategis yang berupa dokumen tertulis yang berisikan langkah-langkah dan proses rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Eksekusi. Eksekusi strategi berarti bahwa pemimpin menggunakan mekanisme, teknik, atau alat khusus untuk mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Dalam proses implementasi strategi, para pemimpin harus mengendalikan proses dengan hati-hati dan secara konsisten agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kontrol. Kontrol di sini berarti proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Valid Digital Business Strategies. Kesalahan waktu. Misal, layanan untuk mengunduh hiburan digital yang ditawarkan sebelum akses internet berkecepatan tinggi tersedia. Ini berarti bahwa kurang riset yang dilakukan mengenai permintaan atas produk daring. Kekurangan kreativitas. Banyak layanan meniru model bisnis yang sudah ada atau layanan retail online lainnya. Ini berarti bahwa tidak cukup riset yang dilakukan tentang pesaing, diferensiasi, dan kemampuan. Menawarkan layanan gratis. Banyak layanan ditawarkan secara cuma-cuma untuk mendapat pengunjung situs dan pendaftaran, dan kemudian menjadi sulit untuk mendorong pembayaran untuk layanan yang sedikit lebih baik. Ini menyebabkan kegagalan dalam strategi bisnis. Ambisi yang berlebihan. Untuk mencapai pendanaan investor di antara banyak perusahaan pesaing, beberapa pengusaha melebih-lebihkan permintaan untuk produk mereka dan pertumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Digital Business Strategy Implementation Success Factors, yaitu sebuah penilaian terhadap faktor-faktor keberhasilan untuk implementasi strategi bisnis digital dijelaskan oleh Jeff Coate et al. Pada tahun 2002. Ada 11 faktor keberhasilan kritis ini, yang juga dapat diterapkan secara berguna pada organisasi yang lebih besar. Pertama ada konten. Konten adalah presentasi yang efektif dari produk atau jasa. Kedua ada kenyamanan. Ketiga ada pengendalian atau kontrol, yaitu sejauh mana organisasi telah mendefinisikan proses yang dapat mereka kelola. Keempat ada interaksi. Kelima ada komunitas, yaitu sarana membangun hubungan dengan kelompok atau organisasi yang berpikiran sama. Keenam ada sensitivitas harga, yaitu kepekaan suatu produk atau jasa
terhadap persaingan harga di market. Ketujuh, ada citra merek, yaitu kemampuan untuk membangun nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Kedelapan, ada komitmen. Kesembilan, ada kemitraan. Kesepuluh, ada proses perbaikan, yaitu sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnis. Dan ke-11, ada integrasi. Penyediaan tautan di antara sistem IT yang mendasarinya untuk mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Selanjutnya, aligning and impacting digital business strategies. Bagian penting dari strategi bisnis digital apapun adalah mempertimbangkan bagaimana strategi sistem informasi mendukung perubahan. Dalam pendekatan penyelarasan bisnis, pendekatan top-down digunakan untuk meninjau bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk secara langsung mendukung strategi bisnis yang didefinisikan. Selanjutnya, Elements of Information System Strategy. Menurut Ward and Griffiths pada tahun 1996 berpendapat bahwa rencana strategi adalah berisi 3 unsur. Yang pertama, strategi informasi bisnis, yaitu bagaimana informasi akan mendukung bisnis. Ini akan mencakup aplikasi untuk mengelola jenis bisnis tertentu. Selanjutnya ada information system fungsionalitas, yaitu layanan apa yang disediakan. Selanjutnya ada information system or information technology strategy, yaitu menyediakan infrastruktur teknologi, aplikasi, dan proses yang sesuai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai investment appraisal. Dalam konteks bisnis digital, penilaian dapat merujuk pada, pertama, secara keseluruhan tingkat pengeluaran pada sistem informasi untuk mendukung bisnis digital. Yang kedua, keputusan mengenai aplikasi bisnis mana yang harus diinvestasikan atau portofolio analisis. Dan yang ketiga, penilaian biaya atau manfaat untuk aplikasi individu. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.